Nabi, Allah dan Rasul nggak pernah membatasi. Datang tiba-tiba orang yang sekali lagi jidatnya bulat. Zikir itu nggak boleh berjamaah katanya. Nggak boleh beramai-ramai dan nggak boleh pakai pengeras suara. Dan nggak boleh pakai tasbih. Adalah semuanya nggak boleh. Dan nggak boleh dengan lafaz-lafaz yang misalnya apa gitu. Selawat nariyah, selawat bid'ah semua itu katanya. Kata mereka itu bid'ah. Padahal terbalik. Mereka yang sebenarnya melakukan di mana bid'ah yang mereka lakukan? Mereka membatasi apa yang tidak pernah dibatasi oleh Allah dan Rasulnya. Saya tutup dengan satu kaidah atau definisi bid'ah banyak. Tapi intinya sama. Bid'ah yang sayyi'ah atau bid'ah yang sesat, yang dhalalah, yang finnar. Sebagaimana kita baca kemarin kan banyak definisi, banyak penjelasan ulama. Tapi alhasil substansinya satu, yaitu bahwasanya bid'ah yang sesat dan masuk dicampakkan ke neraka adalah bid'ah yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah atau yang tidak punya dasar dari syariat Islam. Definisi lain yang juga sama isinya, tapi mungkin lebih cemerlang sedikit bagi saya. Tulis kalau mau nulis. Tidak sulit. Al-bid'atu hiya itlaqu ma qayyadahu Allah wa rasuluh. Atau taqyidu ma atlaqahu Allah wa rasuluh. Sudah ditulis? Saya ulang. Al-bid'atu hiya itlaqu ma qayyadahu Allah wa rasuluh. Al-bid'atu sudah al-bid'ah hiya sudah hiya itlaqu hamzah ta lam alif qaf itlaqu ma mim alif atau mim ya mim alif qayyadahu qaf ya dal ha qayyadahu Allah wa rasul. Sudah? Au taqyidu ta qaf ya dal. Au taqyidu ma mim alif atlaqahu hamzah ta lam qaf ha atlaqahu Allah wa rasuluh. Udah selesai. Ini juga dari guru saya di Mesir, Al-Arif Billah As-Sayyid Mukhtar Ali Muhammad Ad-Dasuqi Al-Maliki Al-Husaini radhiyallahu anhu. Bid'ah adalah itlaqu ma qayyadahu Allah wa rasuluh, memutlakkan yang sudah ditakyid oleh Allah dan Rasulnya. Atau mungkin kalau bahasa Indonesianya begini, membebaskan apa yang sudah diikat oleh Allah dan Rasulnya. Membebaskan kita bilang atau melonggarkan mungkin. Atur sudah kalau bahasa Indonesianya. Melonggarkan apa yang sudah diikat atau dibatasi oleh Allah dan Rasulnya. Atau taqyidu ma atlaqahu Allah wa Rasul, atau membatasi alias mengikat apa yang dibebaskan atau dilonggarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu sudah bid'ah. Pegang itu bagus-bagus. Pertama, kita ulang. Yang namanya bid'ah, sesuatu yang sudah dibatasi oleh Allah dan Rasulnya, sudah diikat, itu yang dibebaskan, dibuka skrupnya lah gitu, dilonggar-longgarkan. Itu namanya bid'ah, itu hal baru yang sesat. Contoh, apa yang sudah dibatasi oleh Allah dan Rasulnya, sholat 5 waktu, betul atau tidak? Kan terbatas, yarhamukallah. Terbatas hadap kiblat, hadap Ka'bah, terbatas arahnya, terbatas caranya, terbatas jumlah rakaatnya, terbatas bacaannya. Allah dan Rasulnya sudah membatasi. Subuh 2 rakaat bagi batasi. Ada yang sholat subuh 3 rakaat. Itu namanya bid'ah. Kenapa bid'ah? Itu
melonggarkan apa yang sudah dibatasi atau diikat oleh Allah dan Rasulnya. Itu namanya bid'ah. Itu namanya baru. Yo, dulu zaman Nabi sembahyang subuh 2 rakaat doang, kenapa kok jadi 4 rakaat mentang-mentang segar bugar? Itu bid'ah. Apa misalnya haji? Haji di mana saja boleh, dibatasi oleh di mana? Di Mekah dan Madinah dan Arafah, Mina, Muzdalifah, itu semua mudah-mudahan bernasib. Amin ya rabbal alamin. Kita semua kumpul di sana, daurah di situ ya, amin. Mafhum bid'ah lagi kita baca kan. Ngeri juga. Taib. Haji dibatasi ke sana. Tiba-tiba ada yang haji ke Luang Balok. Baik Allahumma. Bid'ah apa tidak bid'ah namanya? Bid'ah. Bid'ah sayyi'ah atau hasanah? Sayyi'ah sekali. Kenapa? Karena Allah sudah batasi. Kenapa kamu longgarkan? Apalagi sebut ibadah lain atau amaliyah lain yang terbatas, yang sudah dibatasi dan diikat, sudah keluar caranya gitu, dan tidak boleh dengan cara lain. Apa misalnya lagi? Ya termasuk misalnya puasa, kan diikat di bulan Ramadan. Jangan ada yang di bulan madu puasanya. Mana ada juga orang puasa bulan madu ya, orang 7 kali sehari gitu. Makannya yang 7 kali sehari, karena nyoba-nyoba di restoran bersama kekasih hati, nyoba kafe, kopi ini, nyoba lain doang. Bulan. Kalau puasanya di bulan lain, itu yang diniatkan wajib, itu bid'ah. Karena Allah sudah batasi loh. Di bulan Ramadan jangan kamu langgarlah, Allah sudah batasi. Begitu juga sebaliknya, yang namanya bid'ah yang sudah longgar oleh Allah, nggak batasi, nggak pernah Allah batasi. Datang ente yang batasi, maka ente yang melakukan bid'ah. Contoh zikir. Ayo, apakah zikir itu Nabi pernah ajarkan harus hadap kiblat misalnya? Atau harus duduk tahiyat kayak waktu sholat? Pernah apa tidak dibatasi? Pernah Nabi bilang zikir itu harus sepi? Pernah sahabat mengajarkan atau Nabi zikir itu harus sepi loh, jangan rame-rame, harus sendiri. Pernah diikat begitu? Tidak pernah diikat sendiri, tidak pernah diikat sepi, sir maksudnya. Tidak pernah diikat dengan lafaz-lafaz tertentu, juga tidak pernah diikat. Misalnya Nabi bilang kalau zikir itu harus dengan la ilaha illallah saja, nggak boleh yang lain. Pernah ada hadis begitu? Atau astagfirullah saja. Jumlahnya pun tidak pernah diikat oleh Nabi. Walaupun Nabi melakukan tapi tidak diikat. Contoh, Nabi istighfar sehari berapa? Hah? Ya 10, 100, ada riwayat 70. Nabi lakukan segitu. Pertanyaannya, Nabi batasi nggak segitu? Sehingga haram lebih dari 70 kali sehari. Tidak kan? Itu namanya ibadah mutlak. Berarti itu tidak terbatas. Nabi, Allah dan Rasulnya nggak pernah membatasi. Datang tiba-tiba orang yang sekali lagi jidatnya bulat. Zikir itu tidak boleh berjamaah katanya. Tidak boleh beramai-ramai dan tidak boleh pakai pengeras suara. Dan nggak boleh pakai tasbih. Iyalah, semuanya nggak boleh. Dan nggak boleh dengan lafaz-lafaz yang misalnya apa gitu, selawat nariyah, selawat bid'ah, semua itu katanya. Kata mereka itu bid'ah. Padahal terbalik. Mereka yang sebenarnya melakukan di mana bid'ah yang mereka lakukan? Mereka membatasi apa yang tidak pernah dibatasi oleh Allah dan Rasulnya. Berarti yang membuat hal baru siapa? Mereka. Allah tidak pernah batasi, Rasulullah tidak pernah batasi. Tidak pernah Nabi membatasi selawat itu baru sah dengan selawat Ibrahimiyah saja. Tidak pernah Nabi bilang. Malah Nabi bilang ahsinus salata alaihi. Silahkan perbanyak dan perbagus selawatmu kepadaku. Atur sudah, yang penting berselawat kepadaku. Nabi mengajarkan selawat iya, tapi tidak pernah Nabi batasi selawat dengan itu saja.
Sebagaimana Nabi mengajarkan sholat, puasa, dan lain-lain. Zikir juga begitu. Nabi ajarkan zikir, Nabi ajarkan istighfar. Tapi Nabi tidak membatasi dengan itu. Ya kan? Nabi mengajarkan sedekah, tapi tidak pernah Nabi batasi dengan dinar dirham saja. Dengan pesawat silahkan. Kenapa silahkan? Karena Nabi tidak pernah membatasi sedekah dengan uang. Ya dengan, kan sekarang kita banyak orang bersedekah pakai sak semen, ya kan? Kan bid'ah juga harusnya itu. Tapi kenapa kita bilang bid'ah? Karena Nabi tidak pernah membatasinya. Alias sedekah dengan itu tidak melonggarkan apa yang dibatasi oleh. Memang sudah Nabi tidak membatasinya. Berarti yang kita lakukan bukan hal baru, hal bid'ah. Bukan yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Itu yang mereka tidak pahami sama sekali. Makanya mengharamkan yasinan, mengharamkan zikiran, mengharamkan tahlilan, mengharamkan hiziban, mengharamkan selawatan, semua itu diharamkan. Karena mereka tidak paham mana ibadah yang mutlak dan mana yang muqayyad, mana yang diikat, mana yang tidak diikat.